Kali ini kita akan bahas tentang CV beasiswa, yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae yang akan kita gunakan untuk mendaftar beasiswa dan juga bisa kita gunakan untuk mendaftar ke kampus tujuan yang kita inginkan. CV beasiswa itu ada dua macam. Yang pertama adalah CV yang kita berikan secara langsung, dalam arti CV yang kita buat secara khusus dan kemudian kita upload atau kita attach di dalam aplikasi atau lamaran beasiswa ataupun mendaftar ke kampus. Dan yang kedua, CV yang berupa isian atau formulir yang kita isikan di dalam template yang sudah disediakan oleh pemberi beasiswa maupun oleh kampus. Tapi kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang perbedaan dua itu. Jadi intinya itu hanya secara teknis saja. CV beasiswa itu ada yang kita buat dalam bentuk file tersendiri, kemudian nanti kita bisa lampirkan atau kirimkan. Tapi ada juga profil kita yang diminta untuk mengisi secara langsung di aplikasi beasiswa dengan formulir-formulir dan kolom-kolom yang sudah disediakan. Yang lebih penting dari sebuah CV bukan formatnya, apakah dilampirkan atau diisikan, tetapi lebih kepada isinya. Relevansinya CV itu nanti akan dipakai ketika kita masuk ke tahap wawancara. Si pewawancara itu nanti akan memegang CV kita, akan mengetahui siapa kita dari CV yang kita masukkan, baik itu CV yang dilampirkan tadi maupun isian yang kita masukkan ke formulir yang sudah disediakan. Jadi nanti dia akan cetak, akan ada versi cetak, atau biasanya akan dilihat secara langsung di, katakanlah mereka membawa laptop, akan terlihat di situ. Jadi CV itu akan menyertai dokumen-dokumen lain pada saat kita diwawancara. Dokumen yang lain misalnya essay, ada essay, kemudian ada motivation letter, ada recommendation letter. Jadi si pewawancara akan tahu siapa kita dari membaca dokumen-dokumen tadi. Profil kita lengkap ada di CV, kemudian essay yang diminta ada di dalam dokumen essay, apa motivasi kita ada di motivation letter, kemudian siapa yang memberikan rekomendasi ada di recommendation letter. Jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi beasiswa maupun aplikasi ke kampus. Nah, perannya itu pada saat kita di interview. Yang pertama, terkait dengan peran CV di dalam interview, yang pertama adalah CV menunjukkan siapa kita secara lengkap. Di dalam dokumen yang lain, motivation letter dan sebagainya, kita hanya menyebutkan profil kita secara singkat. Tetapi di CV ini, inilah tempat kita untuk menjabarkan, tempat kita untuk menjelaskan, tempat kita untuk memperkenalkan siapa kita kepada para pewawancara atau petugas penyeleksi beasiswa. Di CV ini kita punya space yang lebih banyak, punya space yang lebih luas untuk memperkenalkan diri kita secara detail, baik itu profil pribadi maupun profil akademik. Nah, inilah yang biasanya menjadi concern. Untuk wawancara beasiswa itu ada dua poin yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan akademik dan yang kedua terkait dengan individu atau pribadi. Karena biasanya wawancara beasiswa ada yang dari akademisi dan juga ada yang dari psikolog atau yang tidak terkait dengan akademiknya. Bagi wawancara yang dari akademisi, kepentingan dia untuk melihat profil kita yang ada di dalam CV adalah profil akademik kita. Seperti apa profil akademik, pendidikan yang sebelumnya seperti apa, kemudian katakanlah karya ilmiah, kemudian kalau ada misalnya prestasi yang terkait dengan akademik, dia akan fokus di situ. Sementara kalau pewawancara yang melihat dari sisi individu, misalnya dari psikolog, dia akan melihat kita sebagai pribadinya. Asalnya dari mana, kemudian katakanlah suku apa, kemudian pengalaman kerjanya di mana, berpindah kemana, pernah tinggal di daerah mana, itu dia akan melihat itu. Sehingga ini sangat berperan penting. Sebelum nanti dia mengajukan pertanyaan, dia mengetahui siapa kita dari dalam CV yang kita buat. Kemudian CV itu juga akan menjadi tempat untuk kita show up secara lebih detail, secara lebih banyak tentang pengalaman kita, tentang kontribusi kita, tentang capaian-capaian yang sudah kita dapatkan. Di situ kita bisa memberikan daftar secara lengkap, secara utuh, baik itu yang sudah lama maupun sampai dengan yang terbaru, baik itu yang menurut kita katakanlah prestasi atau kontribusi yang kecil maupun yang besar, kita punya ruang untuk menyebutkan semuanya. Berbeda dengan di essay maupun motivation letter, recommendation letter yang di situ kita harus memilih mana yang paling relevan, mana yang paling bagus. Tapi di CV ini kita punya kebebasan untuk mencantumkan banyak hal di dalamnya.
Zenit, silakan. CV itu, format CV-nya untuk beasiswa sebaiknya dibikin yang biasa saja, atau seperti surat lamaran kerja yang dibikin kreatif, kayak misal ada warnanya, terus ya dibikin sekreatif mungkin. Untuk riwayat pendidikannya itu disebutkan mulai jenjang apa mulai dari SD atau hanya pendidikan terakhirnya saja. Yang pertama, CV untuk beasiswa dengan CV untuk lamaran kerja itu berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di fokusnya. Karena tadi, kalau CV untuk lamaran kerja, kita akan banyak memfokuskan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan itu. Artinya, apa yang relevan yang terkait dengan pekerjaan yang kita akan lamar. Tapi kalau untuk CV beasiswa, fokusnya dua hal tadi, yaitu individu dan akademik. Profil individu dimulai dari misalnya latar belakang pendidikan, ya kita sebutkan secara standar. Artinya kita sebutkan yang paling kini ya, yang paling baru duluan. Gitu. Jadi latar belakang pendidikan dari yang terbaru kita sebutkan duluan. Kalau misalnya mau kuliah S3 berarti kita sebutkan S2, S1, kemudian SMA, SMP gitu. Kalau mau kuliah S2 ya berarti S1-nya apa, SMA dan SMP. Kalau yang terkait dengan format coloring, pewarnaan, kemudian creativity dan sebagainya itu tidak terlalu fokus di situ. Itu bukan hal yang utama, tetapi penting untuk diperhatikan bagaimana kita menyajikan CV itu supaya enak dipandang. Dalam arti begini, tidak harus kita membuat layout dengan segala macam pewarnaan, kemudian dengan animasi dan sebagainya, itu tidak harus. Tetapi paling tidak kita membuat misalnya satu warna aja sama, misalnya oh kita akan berikan aksen atau light, maksudnya warna biru misalnya, tapi jangan kemudian dicampur-campur jadi terlalu banyak, itu juga nanti tidak terlalu relevan gitu. Jadi diberikan sedikit, dipercantik biar menarik orang bisa tertarik untuk melihat dan membaca, itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Berbeda dengan kalau kita misalnya mau melamar kerja dan melamar kerjanya misalnya bagian desain, tentu kita di situ akan penting sekali untuk menyajikan bahwa saya adalah seorang desainer, atau misalnya mau jadi arsitek, itu tentu nilai estetikanya menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi ketika untuk melamar beasiswa, saya kira fokusnya tidak di situ. Fokusnya lebih kepada menyajikan sesuatu, yang penting kontennya jelas. Karena tadi kan kita ada juga yang CV-nya diisikan secara langsung ya. Kalau yang kita isikan secara langsung itu kan nggak mungkin kita ubah-ubah, tidak mungkin kita percantik bagaimana begitu, tidak bisa. Indra? Apakah ada batas maksimal untuk halaman CV, Pak Budi? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan CV kita tidak sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil? Misalkan pada kasus saya, riset saya kebanyakan masalah tentang information technology. Kemudian pada S3 saya rencananya mengambil tentang artificial intelligence atau machine learning. Ya. Itu apakah tidak ada masalah pada waktu di interview? Kemudian yang terakhir, apakah untuk CV kita perlu melakukan paraphrase sama seperti untuk motivation letter? CV, apakah ada batasannya jumlah halaman katakanlah maksimal untuk CV ya? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada batasan katakanlah minimal maksimal berapa CV, itu tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Tetapi kita hanya melihat jumlah kewajarannya, ya, kewajaran dari dokumen yang kita submit. Artinya ya secara umum CV itu bisa 2, 3, 4 halaman. Kalau katakanlah kita mau buat maksimal gitu ya 5 halaman. Kalau CV akan lebih dari 5 halaman ya nanti yang baca juga tidak sempat baca semua gitu. Itu sudah saatnya kita menyeleksi, mengurangi. Gitu. Kalau sampai mensubmit CV 5-10 halaman tentu akan terlalu banyak yang dibaca. Kita punya space yang lebih banyak di dalam CV ini untuk memperkenalkan diri kita, tetapi bukan berarti kita bisa tulis segala macam gitu sehingga menjadi terlalu panjang. Itu dalam hal CV kita dibuat secara terpisah ya, dilampirkan. Nah, kalau CV kita yang dibuat secara langsung di formulir beasiswa yang kita isi, tentu di sana biasanya sudah diberikan batasan-batasan ya, berapa maksimal, berapa karakter dan sebagainya. Kita bisa ikuti di situ. Nah, kalau kita isi formulir untuk menjelaskan misalnya prestasi kita, dia akan ada formulir nomor 1, kemudian tambahkan. Nah, biasanya ada maksimalnya di situ. Kita ikuti ketentuannya. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan bahwa profil kita tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil, menurut saya tidak masalah. Terutama ini adalah untuk teman-teman yang mau kuliah S3. Berganti bidang disiplin ilmu itu tidak ada masalah sama sekali. Khususnya buat teman-teman yang tidak berprofesi sebagai akademisi. Kalau yang tidak berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, tidak ada masalah sama sekali. Kalau yang profesinya guru atau dosen, masih cukup relevan untuk dipertimbangkan linearitas atau kesamaan jurusan yang kita ambil dari S1, S2, dan S3. Kalau berpindah jurusan, itu menurut saya dikaitkan dengan karir yang akan kita pilih. Kalau memang kita memilih untuk berkarir di bidang yang baru, tidak ada masalah untuk kita menjelaskan bahwa
saya akan menekuni bidang yang baru. Kalau untuk yang mau ambil S3, berpindah jurusan itu justru bisa menjadi peluang untuk kita melakukan riset interdisciplinary study, multidisciplinary study. Lintas bidang ilmu, terutama untuk rekan-rekan yang mau kuliah di luar negeri, itu sangat tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Itu justru akan diapresiasi. Bagaimana kita mencoba menghilangkan sekat-sekat antar ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa kita gabungkan, bahwa antar ilmu pengetahuan itu bisa berdialog, bisa digabungkan, tidak kemudian punya sekat sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi dari teknologi kemudian ke artificial intelligence, itu masih nyambung juga, meskipun itu sudah beda interest ya, berbeda komunitas, berbeda bidang yang ditekuni, tetapi itu kekhususan. Kalaupun berpindah misalnya dari biologi menjadi public policy, itu tidak masalah juga. Kita bisa mengaitkan. Ada riset yang mencoba mengaitkan antara biologi dengan matematika. Ada namanya matematika biologi. Itu hal yang biasa. Jadi itu menurut saya justru menjadi peluang. Tinggal bagaimana kita jelaskan di situ bahwa profil kita memang pas untuk mengerjakan riset yang akan kita ambil ini diambil dari sudut pandang multidisciplinary study. Yang ketiga terkait dengan parafrase. Kalau untuk CV tidak berlaku parafrase, karena CV tidak akan mungkin dicontoh oleh orang lain ya. Di dalam CV itu tidak mungkin ada ide atau kontribusi atau pencapaian yang kemudian akan ditiru oleh orang lain. Jadi tidak perlu khawatir CV itu disubmit berkali-kali, itu tidak ada masalah. Hagia. Di CV kita, perlukah kita cantumkan foto profil kita? Perihal achievement, apakah ada batas waktu tahunnya, Pak? Misalnya kan tahun 2020, maka harus ada 5 tahun dari sekarang gitu, Pak. Kalau kita jadi panitia dan juri dalam sebuah kegiatan perlombaan, apakah itu termasuk prestasi atau pengalaman ya, Pak? Yang pertama terkait dengan foto profil. Ya, menurut saya perlu. Kalau CV yang dibuat terlampir, dalam arti kita buat dalam dokumen tersendiri, perlu kita mencantumkan foto. Dan foto tentu teman-teman mesti dipilih yang sesuai. Dalam arti tidak mesti harus selalu foto formal. Ini ya, latar belakang merah atau biru gitu yang formal. Foto yang agak santai pun tidak masalah, tapi yang tidak terlalu santai, dalam arti jangan yang pakai kaos begitu. Itu terkait dengan foto profil. Kalau memang fotonya diminta dilampirkan, bukan di dalam CV, misalnya isian di website, nah itu baru kita lihat ketentuannya. Kadang-kadang ditentukan fotonya harus yang resolusi berapa, kemudian warnanya apa, itu ditentukan, ya kita ikuti. Tetapi kalau CV-nya kita buat secara terpisah, bukan isian, itu kita bisa pilih sendiri fotonya seperti apa, foto yang formal atau semi formal. Kemudian yang kedua terkait dengan batasan waktu dari pencapaian-pencapaian yang kita punya. Itu tidak ada batasan waktu bahwa harus 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir, tidak ada. Tetapi akan lebih bagus kalau dicantumkan yang terbaru yang lebih dulu, yang tahun ini atau tahun lalu, kemudian 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, jadi dibuat mundur. Yang terkini kita cantumkan lebih dulu. Kemudian kalau keterlibatan di dalam kepanitiaan dan sebagainya itu boleh dicantumkan sebagai pengalaman. Posisi-posisi kita sebaiknya tidak hanya disebutkan posisinya, tetapi juga perannya. Nah, itu yang penting. Bagi orang yang ingin tahu profil kita, dia bukan hanya ingin tahu bahwa, oh, saya pernah jadi panitia ini, pernah jadi pengurus organisasi ini. Nah, tetapi yang lebih penting adalah perannya itu apa? Atau pernah bekerja di perusahaan A, di perusahaan B, dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kalau hanya daftar, berupa daftar seperti itu, kerja di mana tahun berapa, kerja di mana tahun berapa, atau jadi panitia apa tahun berapa, itu menjadi daftar yang mati, daftar yang tidak berbicara. Nah, pewawancara, mereka kepingin tahu profil kita, apa peran kamu di situ? Misalnya, saya pernah bekerja di perusahaan A dari tahun sekian sampai sekian. Posisi saya apa dan tanggung jawab saya apa di situ? Roles-nya apa? Itu penting. Peranan kita apa di situ? Oh, saya bekerja di bagian keuangan. Tugasnya apa? Oh, di bagian akuntansi. Ngapain? Oh, saya menyusun laporan keuangan. Bu Novidawati, silahkan. Untuk CV, apakah kita perlu paparkan juga tentang pekerjaan kita? Kalau pekerjaan, seandainya nih dia bekerja di satu lembaga, kemudian dia juga bekerja di satu yayasan, sama-sama yayasan pendidikan juga sih. Misalnya seperti itu, apa perlu disertakan semua, Pak Budi? Terima kasih. Kalau yang terkait dengan pekerjaan, itu perlu kita cantumkan di CV. Bahkan pekerjaan yang kita lakukan dalam waktu yang bersamaan, itu pun juga perlu dicantumkan. Jadi misalnya tadi, dalam satu waktu, kita bekerja katakanlah di kampus, gitu ya. Tetapi di saat yang bersamaan juga kita menjadi pengurus yayasan, misalnya di luar kampus yang mungkin tidak ada hubungannya juga dengan kampus, misalnya pengurus yayasan sosial, panti asuhan misalnya. Itu tidak apa-apa dicantumkan. Itu meskipun
kita misalnya bekerja di perusahaan A, tapi di saat yang bersamaan kita bekerja sebagai pengurus harian di koperasi milik desa atau yayasan anak yatim, gitu. Itu boleh dicantumkan, tidak ada masalah. Gitu, mencantumkan posisi-posisi pekerjaan kita yang berbeda di saat yang bersamaan. Posisi-posisi yang sebenarnya kalau misalnya di motivation letter atau di essay mungkin kita tidak tulis karena kita merasa itu tidak relevan. Tapi kalau di CV kita bisa cantumkan. Kita bisa cantumkan lebih banyak, meskipun tadi CV juga ya meskipun tidak ada batasannya, ya kita bisa menilai lah. Misalnya 3-4-5 halaman itu masih oke, gitu, tidak lebih dari 5 halaman lah. Berikutnya Lutfi. Misalkan kita ikut perlombaan nih Pak, tapi kita nggak menang, itu bisa dimasukin ke dalam pengalaman nggak Pak untuk di CV-nya? Kalau ikut perlombaan dan tidak menang, kalau memang perlombaan itu misalnya relevan dengan bidang yang mau kita ambil, misalnya kita mau kuliah jurusan olahraga dan kita sering ikut lomba lari, lomba sepak bola dan sebagainya, kita ikut kompetisi-kompetisi itu tapi nggak pernah menang, tidak masalah itu dicantumkan karena itu relevan. Kita punya pengalaman ikut kompetisi, misalnya kompetisi gugur di tahap pertama, babak pertama misalnya, gugur di babak penyisian misalnya, sampaikan itu progresnya. Jadi jangan cuma diikutin bahwa saya pernah ikut lomba ini kemudian kalah gitu, atau tidak menang, tapi jelaskan peran lomba itu apa. Oh, ini ternyata lomba tingkat nasional, atau kalau misalnya pewawancaranya orang yang bidang ekspertisnya itu, dia pasti akan tahu bahwa oh kompetisi ini misalnya kompetisi level daerah gitu ya, pekan olahraga daerah misalnya, oh tahu meskipun nggak menang. Sama seperti daftar pengalaman kerja atau pekerjaan tadi, jangan kita cuma sebutkan saya bekerja di perusahaan A dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi sebutkan perannya. Nah, kalau yang terkait dengan kejuaraan, ini juga akan lebih bagus seperti itu dijelaskan. Jadi saya ikut pernah perlombaan A gitu ya, kemudian outputnya hasil jadi juara 1 misalnya. Tapi bisa juga kita sebutkan bahwa saya ikut perlombaan A tahun sekian sampai tahun sekian di mana gitu ya. Kemudian sebutkan saya gugur di tahap pertama, nggak masalah gitu. Saya gugur di tahap yang kedua, saya gugur di tahap yang terakhir, saya jadi juara 4, jadinya nggak dapat piala. Ini nggak masalah. Kita sebutkan progresnya, kita sebutkan apa signifikansi dari lomba itu, apa manfaatnya, tentunya yang relevan dengan bidang yang akan kita ambil. Every Arsyad. Apakah dari CV itu bisa menyebabkan seseorang gagal mendapatkan beasiswa? Kemudian yang kedua, apakah isi dari CV itu banyak dibahas saat wawancara? Apakah CV bisa menyebabkan orang bisa gagal mendapat beasiswa? Bisa. Pertama adalah bohong. Kalau kita mencantumkan CV yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, sudah pasti menjadi pelanggaran. Artinya apa? Bohong itu bisa kelihatan dari mana? Itu tidak sinkron antar dokumen. Apa yang kita tulis di essay, di motivation letter, recommendation letter, kemudian CV, ini mesti nyambung, mesti sama. Jangan sekali-kali mencoba untuk mencantumkan data yang bohong, dan yang kedua tidak sinkron. Jadi nanti orang tidak akan percaya dengan profil kita. Ini sebenarnya siapa? Orang ini siapa? Orang ini profilnya seperti apa? Misalnya tadi mencantumkan pernah bekerja di tempat A, ternyata kita tidak pernah di sana. Ketika nanti ditanya, gimana kamu dulu bekerja di tempat A? Itu bingung sendiri. Wawancara itu kan tadi ada psikolog ya. Psikolog itu bisa tahu kita berbohong atau jujur. Pertama, kalau bohong itu sudah pasti sangat negatif. Kemungkinan untuk diterimanya sangat kecil kalau di dalam CV kita itu kita berbohong. Dan yang kedua, kalau tidak sinkron, tidak nyambung antara yang diceritakan di dokumen-dokumen tadi ya, essay, motivation letter dan sebagainya dengan yang di CV kita. Artinya apa? Kita menyebutkan misalnya, oh saya pernah kerja volunteering di tempat A tahun 2010 misalnya. Kemudian ternyata di dokumen CV kita sebutkannya 2015. Ini yang benar yang mana sebenarnya? Jadi pertama kejujuran, CV itu menceritakan profil kita yang sesungguhnya, dan yang kedua adalah sinkron, menyambungkan antar dokumen-dokumen, pastikan bahwa apa yang kita ceritakan di dokumen lain, kemudian kalau mau ditelusuri di dalam CV, ya semuanya ada. Kemudian isi CV yang dibahas di saat wawancara ini akan berbeda sesuai dengan pewawancara tadi ya. Kalau pewawancara yang dari akademik ya dia akan melihat profil akademik kita. Fitur-fitur akademik yang ada di dalam diri kita itu akan digali. Misalnya kamu suka membaca apa enggak? Gimana caranya kalau membaca buku yang tebal? Gitu, membaca artikel yang dalam bahasa Inggris misalnya. Dia akan gali seperti itu, akan gali lebih dalam. Kalau kita menyebutkan saya pernah menulis di koran. Bagaimana prosesnya supaya kamu bisa menghasilkan sebuah tulisan misalnya. Nah, itu kan
fitur-fitur akademik kita akan digali lebih dalam seperti itu. Kalau yang wawancara yang dari psikolog yang menggali tentang individu kita, ya tentu akan banyak bertanya terkait dengan kita sebagai pribadi. Tinggal di daerah mana, di daerah kamu seperti apa, dan sebagainya. Itu di keluarga termasuk ya. Kemudian bagaimana kamu berhubungan dengan, oh kamu pernah bekerja di kantor ini ya, oh kantor ini kan terkenal dengan seperti ini misalnya itu ya. Bagaimana kamu bisa berteman, menjalin relasi yang bagus di kantor itu, sementara kantornya misalnya punya konotasi yang negatif misalnya begitu.